Pagi Bu Bidan. Ini loh saya kesini ada pertanyaan sedikit ya Bu ya. Saya kan adalah perkumpulan ibu-ibu ya. Iya. Jadi orang tuh bicarakan masalah IPA kalau saya nggak salah. Jadi iya. itu jadi kan saya biar tahu pula kan apa itu IPA karena saya takut hal itu terjadi pada saya kan. Iya, benar. Nah, jadi saya tanya dulu nanti kalau ada apa-apa saya kan bisa saya langsung ke ibu aja. Apa Iya. itu IPA Bu? IPA itu sejenis tes ya Ibu ya, tes sederhana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada perempuan yang usia reproduksi termasuk usia ibu ini ya Bu ya, untuk mendeteksi dini apabila ada kelainan di leher rahim. Bisa juga arah-arahnya itu ke deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya, seperti itu sih Bu, itu untuk jaga-jaga. Memang bagusnya seumur-umuran kita ini memang dilakukan. Makanya tadi Ibu bilang kan Ibu penasaran ya. Soalnya ada ini Bu, ada yang teman bilang kalau keputihan itu gejala-gejalanya apa? Iya betul. Oh iya benar. Saya kan itu penyakitnya itu banyak. Keputihan ya Bu ya. Iya benar. Dia tapi gini ya Bu ya, ada keputihan itu yang memang normal, ada yang abnormal. Nah kalau keputihannya itu masih seperti bening, kayak sari telur yang putih itu masih aman. Tapi kalau keputihannya itu udah gatal, bau, terus udah lama gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya warna keputihannya itu udah kayak seperti kuning dan mendekati kehijau-hijauan, itu berarti sudah infeksi. Nah bisa jadi itu gejala awal dari kelainan di leher rahim kita. Nah, sebaiknya memang sih dilakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia kita lakukan pemeriksaan Bu? Oh iya, tapi kan saya nanya dulu nih, emang pemeriksaan itu harus saya kan umur saya 40 ke atas nih. Iya Bu. Apa hanya untuk yang udah 40 ke atas apa anak gadis sudah mulai? Soalnya saya punya anak gadis juga loh Bu. Oh iya benar. Kalau untuk tes IVA itu sebenarnya untuk orang yang sudah melakukan hubungan seksual yang telah aktif gitu. Ibaratnya itu untuk yang sudah berkeluarga dan punya pasangan. Kalau untuk anak gadis nggak usah dulu lah ya Bu ya, karena kan mereka belum melakukan hubungan seksual yang aktif kan. Jadi kalau untuk anak gadis Ibu, untuk sekarang kita skip aja dulu nggak apa-apa. Cuman kita kasih pengetahuan bagus sih gitu. Kalau untuk Ibu memang harus dianjurkan. Harus nih. Ya harus. Itu sekali berapa? Tergantung Ibu. Kalau misalnya Ibu tadi ada keluhan katanya keputihan, berarti memang seharusnya kita cek gitu kan. Kita harus lebih lebih aware lah ya Bu ya, lebih harus cepat tanggap kalau misalnya ada kelainan-kelainan di bagian tubuh kita, apalagi bagian reproduksi ya Bu ya. Itu hal yang sangat penting dan vital sekali. Itu bisa kanker nggak jatuhnya nanti? Jatuhnya bisa sangat sekali Ibu. Iya. Jadi Ibu tidak usah khawatir karena pemeriksaannya tidak lama. Terus pemeriksaannya juga kalau untuk sementara ini dengan alat yang sederhana, tapi bisa dikatakan hasilnya bisa cukup akurat walaupun alatnya sederhana ya Bu ya. Jadi Ibu tidak, cuman ya mungkin agak risih karena kita melakukan pemeriksaan bagian dalam ya Bu. Jadi Ibu diposisikan seperti waktu Ibu melahirkan dulu. Seperti itu. Tapi nggak lama kok Bu, cuma sebentar. Apakah Ibu bersedia Bu? Kalau itu saya coba lah ya. Iya boleh. Ada apa-apa kan? Iya benar sekali. Saya Bu ya. Boleh. Saya catat dulu ya Bu namanya. Nama Ibu siapa? Nama saya Bu Pipit. Umur Ibu Pipit berapa tadi Bu? 44 tahun. Ibu tinggal di mana ya? Di Jakarta ya. Panam ya Bu ya. Oke. Berapa orang anaknya Bu? 3 orang. Oke. Keluhannya tadi keputihan ya Bu ya. Keputihan. Tapi keputihannya itu seperti apa ya Bu? Bisa Ibu ceritakan? Iya. Kadang-kadang ada gatalnya juga Bu. Ada gatalnya ya. Tapi nggak selalu. Terus apalagi kalau misalnya jarang ya, saya berhubungan, aku udah lama gatal gitu. Berarti harus lebih diintensifkan berarti Bu berhubungannya biar ini dia ya Bu ya. Suami saya sering dinas luar. Dinas luar ya Bu. Iya. Oke lah kalau begitu kita lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Mari Bu, silakan Ibu. Alat yang pertama adalah kapas lidi. Kapas lidi digunakan untuk menggores bagian porsio atau serviks. Alat yang kedua adalah
atau bahan yang kedua adalah asam asetat dengan persentase 3-5% dalam asam asetat. Yang ketiga adalah kasa steril. Kasa steril digunakan untuk membersihkan cairan atau kotoran yang menempel pada genitalia ibu bagian dalam. Kapas di titik digunakan untuk membersihkan galat genitalia ibu bagian luar atau sebagai vulva hygiene sebelum melakukan IVA test. Selanjutnya adalah lampu sorot, digunakan untuk menerangi pasien atau yang terakhir adalah apron atau celemek. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan IVA test, kita akan meminta persetujuan ibu terkait dengan tindakan yang akan dilakukan. Ibu, saya akan melakukan tindakan IVA test ya. Fungsinya sebagai deteksi dini kanker serviks yang nantinya akan diketahui apakah ibu mempunyai riwayat atau mempunyai indikasi kanker serviks ya. Semoga tidak ya Bu ya. Oke, kita atur posisi ibu sedemikian rupa sehingga ibu kakinya diangkat ya. Oke, jangan lupa untuk memposisikan ibu. Pasang handscoon. Ibu, saya bersihkan dulu ya genitalianya. Ibu bisa majuan. Oke, terima kasih Bu. Kita bersihkan vulva hygiene dulu ya. Dari labia mayora dulu. Ke labia minora, dextra, sinistra. Yang terakhir adalah dari vestibulum ke anal. Yang kedua, kita mencoba membuka jalan ke vagina atau serviksnya dengan menggunakan spekulum. Dengan cara yang pertama adalah posisikan spekulum tertutup seperti ini. Jangan seperti ini karena akan melukai dari genitalia ibu. Seperti ini. Kita memakai spekulum seperti ini. Usahakan sebelum memasukkan jangan lupa menutup. Jangan seperti ini karena melukai dari genitalia ibu. Kita perlu perlahan membuka dari alat genitalianya ibu. Kita masukkan perlahan seperti ini. Kemudian perlahan memutar 45 derajat.
perlahan-lahan dibuka. Setelah dibuka, ganti sebelah tangan kiri, tangan kanan mengunci. Setelah terbuka, amati apakah ada lendir. Jika ada lendir, kita bersihkan. Kita bersihkan bagian porsio ibu. Buang. Ambil lagi kasanya. Buang. Sehingga terlihat porsionya. Yang kedua, dengan memakai kapas lidi, kita celupkan ke asam asetat 3-5%. Kita putar ke arah porsio sebesar 180 derajat. Kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, lihat dari area porsio itu apakah ada tanda memerah seperti munculnya keputihan seperti bintik-bintik putih, atau itu artinya ada tanda-tanda dari kanker serviks. Setelah kita lihat dari perubahan warnanya, perubahan dalam porsio, jika tidak ada tanda-tanda keputihan, bintik merah atau bintik putih, kita lepaskan spekulemnya dengan cara kita jepit perlahan dengan tangan jari kita agar tidak menjepit bagiannya ibu. Kemudian seperti memasukkan, kita putar ke arah samping dengan tertutup dan dibuka perlahan. Baiklah, setelah selesai kita akan edukasi ibu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan IVA tadi ya Bu ya, alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi Ibu tidak usah khawatir ya. Ibu tidak ada kelainan atau hal-hal yang berhubungan dengan penyakit bagian reproduksi ya Bu ya. Kemudian karena ini pemeriksaan sederhana,